Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trindian Palupi Dewi, mewakili tim kami yang beranggotakan Farid Al-Falaki Hamid, kemudian Kartini Sulistianingsi, dan Raihan Mubarok. Pada Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral yang kedua, izinkanlah kami menyampaikan hasil percobaan kami yang berjudul Efisiensi Penurunan Turbiditas pada Pengolahan Air dengan Metode JARTES. Paparan kami terdiri dari pendahuluan, kemudian metode, dilanjutkan dengan paparan blok diagram proses, kemudian hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah simpulan. Air bersih adalah kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia. Air bersih yang memenuhi standar atau persyaratan kesehatan adalah air yang tidak memiliki bau, tidak berwarna, tidak berasa, serta harus memenuhi baku mutu air. Pengolahan air merupakan salah satu usaha untuk memperoleh air yang sesuai dengan persyaratan kesehatan, di mana proses pengolahan air terdiri dari tiga, yaitu yang pertama secara fisika, kemudian secara kimia, dan yang ketiga secara biologi. Pada umumnya, pengolahan air dilakukan secara fisika dan kimia. Secara fisika biasanya dilakukan pengadukan dan sedimentasi. Sedangkan secara kimia, yaitu dengan koagulasi dengan menambahkan suatu bahan kimia. Alat yang kami gunakan yaitu serangkaian alat uji JARTES, kemudian glassware, dan turbidimeter. Bahan yang digunakan yaitu air sungai, kemudian koagulan. Dalam hal ini kami menggunakan dua jenis koagulan yaitu Al2SO4 3 kali dan FeCl 3 kali serta Aquades. Metode uji kita lakukan dalam 3 tahapan yaitu persiapan, di mana kita melakukan pembuatan larutan koagulan. Kemudian yang kedua adalah pengujian yaitu dengan JARTES dan uji turbidimeter. Selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisa. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita melakukan pengujian parameter awal yaitu turbiditas. Pengukuran turbiditas kita ukur dengan menggunakan alat turbidimeter pada air sungai. Yang kita sebut kemudian yaitu air baku. Tahap yang berikutnya yaitu kita lakukan dua jenis perlakuan, yaitu yang dengan presedimentasi dan dengan yang tanpa presedimentasi. Presedimentasi sendiri dilakukan dengan mendiamkan air baku selama 15 menit. Kemudian, baik yang dengan perlakuan presedimentasi maupun yang tanpa presedimentasi, kita tambahkan koagulan yang yaitu FeCl 3 ataupun Al2SO4 3 kali. Setelah penambahan koagulan, kita lakukan metode JARTES di sini, yaitu yang pertama dengan pengadukan cepat, yaitu dilakukan pada kecepatan 100 rpm selama 1 menit. Kemudian kita lakukan pengadukan lambat pada kecepatan putaran 30 rpm dan selama 15 menit. Selanjutnya kita biarkan campuran dari air baku dan koagulan tadi yang sudah diaduk, kita biarkan supaya terjadi pengendapan, yaitu selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita lakukan pengambilan sampel untuk uji parameter, yaitu turbiditas dan pH. Berikut hasil dan pembahasan dari percobaan kami. Di sini kita tampilkan grafik dari persen efisiensi penurunan turbiditas dengan koagulan Al2SO4 3 kali. Dapat kita lihat bahwa semakin besar dosis koagulan Al2SO4, maka semakin tinggi pula persen efisiensi penurunan turbiditasnya. Di sini kita bandingkan dua perlakuan yaitu tanpa presedimentasi dan dengan presedimentasi.
dapat dilihat bahwa perlakuan presedimentasi menunjukkan hasil persen efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa presedimentasi. Hal tersebut juga terjadi pada penggunaan koagulan FeCl3, di mana semakin besar dosis koagulan FeCl3, semakin tinggi pula persen efisiensi penurunan turbiditasnya. Hal tersebut juga terjadi untuk perlakuan presedimentasi, di mana menunjukkan persen efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa presedimentasi. Hal tersebut dikarenakan pada proses presedimentasi, partikel-partikel yang ukurannya lebih besar, misalkan pasir atau lumpur, dengan adanya gaya gravitasi akan mengendap terlebih dahulu. Sehingga pada saat penambahan koagulan dengan kadar dan dosis yang sama, proses presedimentasi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menurunkan turbiditas air. Kemudian kita bandingkan di sini dengan sama-sama untuk perlakuan presedimentasi. Kita bandingkan dua koagulan, Al2SO4 3 kali dan FeCl 3 kali. Dapat kita lihat dari grafik bahwa penggunaan FeCl 3 kali ini lebih efisien menurunkan turbiditas dari air baku dibandingkan penggunaan Al2SO4 3 kali. Hal tersebut sebagai akibat kurang optimalnya kondisi operasi dari pH umpan pada saat penggunaan koagulan Al2SO4 3 kali, di mana pH umpan itu 7,23, sedangkan pH optimalnya koagulan itu dalam rentang 5,5 sampai 6,5. Sehingga karena di luar rentang dari pH optimal itu, kemungkinan vlog-vlog yang terbentuk itu bukan lagi ALOH 3 kali yang bersifat tak larut, melainkan terbentuk ALOH 4 yang bersifat larut sebagian. Sehingga vlog-vlog tersebut, vlog-vlog ALOH 4 kali ini akan mudah pecah bila mendapatkan gangguan meskipun gangguan itu kecil. Sedangkan penggunaan koagulan FeCl 3 memberikan hasil lebih baik karena FeCl 3 ini dia punya rentang pH optimalnya antara pH 4 sampai 9. Seperti kita ketahui tadi bahwa pH umpan adalah 7,23, yaitu berada pada rentan optimal dari koagulan FeCl 3. Baik, dapat kita simpulkan bahwa perlakuan presedimentasi dapat meningkatkan persen efisiensi penurunan turbiditas. Selain itu, pada jenis dosis koagulan yang sama, koagulan FeCl 3 memberikan hasil persen efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan koagulan Al2SO4 3 kali. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.